Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita masih membahas ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung di surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Di Ali Imran Allah mengatakan, taatlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, jalankanlah syariat Allah sebenar-benarnya. Artinya jangan ada yang tertinggal sedikit pun. Ibarat sholat 5 waktu harus setiap hari on time di masjid pas waktu azan berjamaah. Tapi ternyata setelah dipraktekin oleh para sahabat, udah habis-habisan berusaha, gak bisa maksimal seperti yang Allah katakan haqqa tuqatih. Sholat setiap hari di masjid on time 5 waktu selama seumur hidup. Kemudian qobliyahnya dapat, ba'diyahnya dapat, malam sholat tahajud, pagi sholat duha, sholat syuruk antara setelah itikaf habis subuh, dan seterusnya. Kadang-kadang mereka ada yang sibuk, di antara mereka ada yang capek, di antara mereka ada yang sakit, di antara mereka ada yang punya masalah, dan seterusnya, ada yang lagi di jalan. Akhirnya ada yang ngeluh, ya Rasulullah, kami gak sanggup haqqa tuqatih. Kami nggak sanggup menjalankan semuanya sekaligus tanpa ada yang tersisa. Nggak sanggup ya Rasul. Gimana dong nanti kalau Allah marah kepada kami? Allah turunkan ayat, fattaqullaha mastata'tum. Jalankanlah syariat semampu kalian. Beribadahlah kepada Allah semampu kalian. Bertakwalah dan taatlah kepada Allah semampu kalian. Ini mudahnya Islam. Jadi nggak perlu kita mudahin lagi, sebetulnya Islam sendiri udah mudah. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada lagi ayat. Ini kita masih membahas tentang kemudahan Islam. Nanti goalsnya, outputnya saya pengen kita lebih yakin lagi untuk berhijrah. Lebih yakin lagi untuk ngejadiin Islam sebagai behavior kita, perilaku kita, sebagai our lifestyle, cara hidup kita. Kenapa? Karena cara hidup Islam itulah cara hidup paling mudah dan dimudahkan oleh Allah. Ayatnya Al-Baqarah, kemudian akhir Al-Baqarah, Ali Imran, Taghabun. Ada lagi ayat di surat Thalah, Allah berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa." Tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an litashqa. Apa arti litashqa? Menyusahkan kamu. Al-Quran itu tidak Allah turunkan untuk menyusahkan kita, enggak sama sekali. Justru Al-Quran itu diturunkan untuk memudahkan kita, bukan untuk memberatkan, justru untuk meringankan kita. Syariat Islam sangat luar biasa mudah dan ringannya. Contoh, 2 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhuma lagi ngelakuin perjalanan. Jadi kayak kalau bahasa kita tuh kayak mungkin lagi touring gitu, lagi touring. 2 orang nih, yang satu anak motor klasik, yang satu lagi motor gede gitu ya, touring berdua, beda mazhab. Jalan berdua. Lagi jalan, di tengah jalan tuh masuk waktu sholat. Mungkin sholat zuhur, mungkin sholat asar, masuk waktu sholat. Cuman pas masuk waktu sholat, mereka di tengah padang pasir, nggak bisa nemuin air. Akhirnya mereka sepakat, ya udah kita tayamum aja, pakai debu. Tayamum pakai debu, sholat. Pas sudah selesai sholat, jalan lagi, nggak lama kemudian nemu telaga, nemu air. Mulai mereka berbeda pendapat. Yang satu bilang, kita harus ulangi lagi sholatnya. Soalnya yang tadi tayamum, sekarang udah ada air. Kalau sudah ada air, tayamumnya batal. Kata yang kedua, tidak perlu diulangi. Soalnya tadi kita sholat memang nggak ada air. Kalau sudah ada air, ya tidak perlu diulangi lagi. Karena sholat dengan tayamum juga sudah sah. Berbeda pendapat. Akhirnya yang satu sholat lagi, yang satu lagi nungguin, dia nggak sholat karena dia memegang pendapat tidak perlu diulang. Lanjutin perjalanan, pas sudah pulang mereka lapor ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, di tengah jalan kami berbeda pendapat. Pertama kami sholat dengan tayamum karena emang nggak ada air. Sedangkan yang kedua, akhirnya saya berpendapat tidak perlu mengulang sholat karena sudah tayamum. Sedangkan teman saya yang kedua ini berpendapat harus mengulang sholat. Akhirnya saya tidak mengulang sholat, dia mengulang sholat. Gimana ini ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Kamu yang tidak mengulang sholat, qad asobata, kamu sudah tepat.
kamu sudah tepat. Kita kan kadang-kadang suka ngebenturin ya. Kalau tepat yang berarti yang lain keliru. Kalau yang hak berarti batil. Kita suka gitu ngebanding-bandingin dan menjudge. Padahal Nabi nggak kayak gitu jawabannya. Dan Nabi menjawabnya dengan senyum loh. Jadi kalau kita menyikapi perbedaan mazhab fikih, yang satu kunut, yang satu enggak, yang satu 11 rakaat, yang satu 2, 3 dengan wajah cemberut kita itu yang bid'ah. Karena dua-duanya sholat, bukan bid'ah kan? Yang sholat tarawih 11 sholat, yang 2, 3 sholat. Yang kunut sholat subuh, yang enggak kunut juga sholat subuh. Enggak ada yang bid'ah, yang cemberut. Yang saling menjudge. Karena sunnah Nabi ketika menyikapi dua sahabatnya yang berbeda pendapat, beliau tersenyum. Lalu beliau mengatakan, kamu yang tidak mengulangi sholat, asobata, kamu udah tepat. Sedangkan kamu yang mengulangi sholat 2 kali, kamu dapat pahala 2 kali. Ini Islam. Enggak dibentur-benturin sama Nabi. Kenapa kamu ngelakuin apa yang saya enggak lakukan? Dasar kamu ahli neraka apa? Enggak. Padahal Rasulullah pemilik dalil loh. Rasulullah tuh enggak perlu cari di Google Bukhari Muslim. Nabi langsung ngomong, saya bersabda. Kan pemilik dalil. Tapi akhlak Rasulullah SAW luar biasa. Sehingga yang satu bahagia, yang kedua juga bahagia. Yang pertama dia sholat sesuai dengan pemahaman dia, nggak perlu diulang karena tayamum juga cara bersuci. Ya udah, kamu udah benar. Asobeta. Tapi yang mengulangi, kamu dapat pahala 2 kali lipat. Kira-kira mana yang kita pilih? Ya dua-duanya baik. Ya, astagfirullah, salah nanya. Baper sih. Maksud saya dua-duanya baik. Yang pilihan pertama yaitu sholat sekali baik. Pilihan yang kedua ya gitu deh. Oke. Ini diantara contoh gimana Rasulullah SAW memberi kita teladan. Kalau Islam itu asik banget, santai banget, nggak kaku. Selama memang yang dilakukan itu bukan maksiat kepada Allah SWT. Dan ini adalah salah satu di antara teladan dari Rasul soal fikih. Ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran kepadamu untuk menyusahkan kamu. Sebaliknya memudahkan. Belum lagi nanti kalau kita baca kisah-kisah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang semuanya itu untuk memudahkan cara hidup kita. Baik masalah akidah, kemudian masalah ibadah, kemudian masalah akhlak, moral, sosial, semuanya untuk memudahkan kehidupan kita. Masalah akidah, Allah turunkan banyak ayat akidah itu sebagai penyemangat, nasihat untuk hamba-hambanya yang sedang lemah. Contoh, ayat tentang berserah diri kepada Allah. Tawakul, kalau bahasa kita tawakal. La tahzan, innallaha ma'ana. Paling populer kan? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir. Allah bersama kita. Itu justru mempermudah kita loh dalam menghadapin hidup, dalam menghadapin masalah. Karena kalau orang nggak berpegang kepada Allah, terus dia pegangan ke siapa? Yang rapuh. Karena cuma berpegang ke Allah yang paling urwatul wuthqa, pegangan yang paling kuat. Sehingga orang kalau berpegang kepada harta, berpegang kepada culture atau budaya, berpegang kepada manusia, itu lemah semuanya. Saya pernah diundang beberapa kali jalan-jalan sekalian main. Kalau saya ngomong main berarti di situ ada dakwahnya. Karena buat saya dakwah itu dengan cara main, nggak usah terlalu serius tapi dia substansial. Main ke Jepang misalnya atau ke Korea. Jepang Korea ini kehidupan masyarakatnya tuh rapi banget, terutama Jepang ya, rapi banget. Mulai dari kita turun pesawat itu udah orang ngantri. Jadi ngantri ngambil bagasi aja di baggage belt itu udah ngantri, nggak ada yang lewat garis yang ditetapkan di situ. Sehingga nggak ada yang duduk di depan situ atau sampai trolinya terlalu ke depan, nggak. Semuanya ngantri dengan rapi. Kemudian kemana-mana udah budaya ngantri udah biasa. Mau ngambil taksi juga ngantri. Walaupun ngular gitu, mereka tetap ngantri. Kehidupannya itu rapi, disiplin, orangnya murah senyum, humble. Tapi ternyata Jepang itu tingkat bunuh dirinya lumayan tinggi di dunia. 3 kali saya ke sana, 3 kali saya ngelihat adegan orang bunuh diri dan berhasil. Sampai yang kedua kalau nggak salah pas saya ke Jepang itu lagi ada berita yang lagi kayak trending topik gitu di Jepang di TV-TV mereka tentang bunuh diri online.
Ternyata di sana bunuh diri itu ada jasanya. Jadi kita bisa pilih di aplikasinya mau pakai cara apa bunuh dirinya. Apakah diputusin atau dia minum racun atau kayak loncat dari dari gedung atau dia masuk ke rel kereta MRT gitu. Ternyata banyak caranya. Jadi dia tinggal klik terus kurirnya datang untuk bunuh diri dan bayar. Udah bunuh diri bayar, berhasil. Oh lagi rame tuh waktu itu yang kedua kalau nggak salah. Artinya kenapa negara yang maju, negara yang pendapatan rata-rata per kapitanya tinggi, orang yang kehidupannya udah rapi banget, indah banget, tapi tingkat bunuh dirinya tinggi? Karena mereka tidak punya pemahaman tauhid yang baik, memang nggak kenal Allah. Buat mereka agama itu hanya culture. Jadi mereka nggak bilang agama Islam, yang disebut budaya Islam. Mereka nggak bilang agama Nasrani, budaya Nasrani. Sehingga kalau pas lagi Natal mereka jadi Nasrani, pas lagi hari suci agama culture Jepangnya mereka jadi orang Shinto atau apapun, jadi berubah-ubah karena dianggap culture. Artinya bukan soal teologi, bukan soal berserah diri kepada Allah, hanya soal kebiasaan. Sehingga ketika mereka mulai frustasi, ada masalah dikit, kadang-kadang saking hobinya bunuh diri, bete dikit bunuh diri. Bete terus bunuh diri sih. Saking lemahnya mental mereka. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tidak ada tawakul. Sehingga ketika Allah turunkan ayat-ayat tentang kebesaran Allah, itu goalsnya, salah satu outputnya itu biar kita la tayasu, la tahzan, la taqnatu, itu goalsnya. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan takut, jangan sedih. Kenapa? Dengan bahasa yang berbeda-beda intinya innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum dan seterusnya banyak. Sehingga ini adalah ayat untuk memudahkan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Saya ngerasa kayak misalnya gini. Ini cerita yang mungkin teman-teman udah pernah dengar. 4 bulan yang lalu saya kehilangan motor seharga 21 juta. Saya nggak mau nyebut mereknya karena nggak di endorse ya. Hilang motor, baru beli 2 bulan apa kurang lebih hilang. Lagi pulang malam-malam habis meeting sama teman-teman pemuda hijrah, taruh di carport karena nggak punya garasi, di carport aja, gerbang digembok. Subuh-subuh bangun, gerbang udah kebuka, gembok hilang, motor hilang. Apa yang membuat saya nggak langsung sedih berlarut-larut sampai membuat saya kayak marah banget, mungkin kenapa masih bisa sabar kemudian kayak tenang gitu, tetap diikhtiarkan cari keliling kompleks, siapa tahu ada yang lagi dorong-dorong motor saya gitu kan, cuman mau dibilang dong kayak mirip motor kita gitu, nggak akan diapa-apain. Ada orang mungkin orangnya gede-gede ramean misalnya, ya kenapa bisa kuat sabar? Mungkin pas detik itu karena kata Nabi as-sabru 'inda sidmatil ula, sabar itu di awal kejadian. Kalau setelah sekian lama namanya bukan sabar, sadar. Jadi kalau kita dapat musibah, panik gitu, udah lama-lama ya udah deh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan sabar, itu sadar. Sabar ukurannya di awal kejadian. As-sabru kata Nabi, inda sidmatil ula. Sabar itu di awal hentakan. Ketika kita diuji oleh Allah dengan jebret ada masalah, jebret ada kayak musibah, mungkin musibahnya enggak dengan suara lantang, suaranya pelan. Kita jadi adik kakak aja yuk. Kan pelan ya, ngomongnya kan santai kan. Tapi kan kayak musibah terbesar nomor 2 gitu dalam hidup. Terus gimana biar kita kuat? Nah disitulah ketahuan sabar atau enggak. Kalau kita marah-marah kayak di jalan gitu ya. Di jalan ada yang langgar lalu lintas, rambu-rambu, kayak kita disalib tapi misalnya enggak dengan cara yang benar dan seterusnya, kita klakson marah-marah sampai akinya habis saking klaksonnya lama gitu. Pas sudah sampai di rumah, astagfirullahaladzim, ya udah deh sabar aja. Itu bukan sabar, itu sadar. Berarti dia udah kehilangan pahala sabar, nggak dapat lagi wabasyiris sabirin. Sampaikan kejutan ke orang yang sabar karena dia nggak sabar. Kita kira-kira lebih sering sabar apa sadar? Lebih sering sadar. Alhamdulillah masih sadar ya. Karena ada orang yang sadar juga enggak, terus aja kayak gitu. Tapi berarti kita jarang dapetin kejutan tentang orang sabar yang luar biasa.
Nah, kenapa bisa sabar ketika terjadi misalnya motor hilang langsung nahan, jangan sampai kita berputus asa, nanya, mempertanyakan kebesaran Allah, apa maunya Allah, Allah nggak adil sama saya, kenapa saya terus yang kena, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa bisa sabar? Karena kita yakin kepada Allah. Kata Nabi, siapa yang ketika kehilangan sesuatu lalu dia membaca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, Allah akan menggantikan yang dia kehilangan itu dengan yang lebih baik. Itu janji Allah dan Rasul. Karena kita yakin kepada Allah dan Rasul, setiap hari kita bilang sadaqallah, setiap hari kita bilang sadaqar Rasul, akhirnya tenang. Kan buahnya itu kan ketenangan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Zikir di sini itu bukan cuma subhanallah, subhanallah, bukan. Ketika kita ingat Allah dalam masalah kita, jadi tenang. Kenapa? Masalah kita kalau ditaruh di depan mata kita itu jadi gede. Begitu ditaruh di hadapan Allah jadi kecil. Dunia ditaruh di depan kita besar banget. Dunia ditaruh di depan Allah lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Sehingga artinya apa? Masalah apapun kalau kita hadapin sendiri itu nggak akan kuat. Kegedean masalahnya. Tapi kalau ditaruh di hadapan Allah itu jadi ringan, gampang, sepele banget, receh. Karena kita taruh di hadapan Allah, jangan di hadapan kita. Makanya kalau ada masalah, jangan taruh di depan kita. Taruh di depan Allah. Cara naruh masalah di hadapan Allah, taruhlah dia di atas sajadah dalam sujud panjang kita. Itu cara naruh masalah di hadapan Allah. Begitu kita taruh dengan doa-doa kita, langsung ringan. Kenapa? Itu mah receh di hadapan Allah. Kalau kita nggak yakin dengan doa, wakhluf li khairam minha, kita bakalan putus asa. Baru juga beli 3 bulan, kayak sedih banget gitu kan. Udah belinya cash lagi, nggak ada asuransi yang bisa balikin, artinya nggak bisa ngeklaim kemana-mana, kan rugi nih. Tapi kalau ada kalimat, kita taruh aja kepada Allah, Allah motor saya hilang, ganti dong yang lebih bagus. Kan itu kan terjemahannya kan. Karena kalau kita baca bahasa Arab nggak ngerti terjemah kayak agak kurang greget gitu. Seberapa greget lo doa aja. Jadi harus ngerti, terima ya Allah, motor saya hilang, ganti dong lebih bagus. Udah tenang. Kenapa tenang? Karena yakin. Karena buah dari keyakinan itu sakinah, tenang. Seminggu kemudian, alhamdulillah Allah ganti dengan motor seharga 31 juta. Sebulan kemudian, ini lagi diganti dengan harga motor 45 juta. Masya Allah ya, subhanallah. Ini nih Allah ganti 2 motor loh sekaligus. Satu 31 juta, satu lagi 45 juta. Jadi kalau ada masalah dalam hidup teman-teman, tinggal bilang aja, ya Allah saya ada masalah nih kecil. Jangan bilang ya Allah masalah saya besar banget. Karena kita meletakkan masalah itu di depan mata kita, jadi gede. Coba taruh di hadapan Allah. Kata Allah, kata Nabi, dunia dan seisinya di mata Allah itu lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Apalagi ini bukan dunia dan seisinya, cuman recehnya dunia. Berarti kan nggak ada apa-apanya. Tenanglah. Ya Allah, saya punya utang sedikit, cuma 100 miliar. 100 miliar itu gede karena ditaruh di depan kita. 100 miliar jadi kecil ditaruh di hadapan Allah. Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Berarti 100 miliar jadi receh atau di depan Allah. Karena receh gampang buat Allah untuk nolong kita. Kecuali kegedean. Ya Allah, saya nggak mau minta gede-gede, kasihan juga Allahnya. Enggak. Ya pasti nggak akan ngasih. Kalau gede-gede kan lama ya prosesnya ya. Kita mencarikan uang gede juga lama. Tapi kalau receh, langsung nih ambil aja. Udah lupa malah setelah dikasih, saking recehnya. Jadi kita minta ke Allah itu receh banget. Sehingga buat Allah tuh gampang ngasihnya. Dan ini kan ajaran rububiyah. Keep the faith, kalau bahasa pemuda hijrah, kita yakin sama Allah, la tahzan. Jadi ayat itu justru untuk memudahkan hidup kita. Sehingga makin banyak kita hafal ayat-ayat tentang tauhid, tentang kebesaran Allah, harusnya hidup kita tuh jadi lebih easy going loh. Tenang ada Allah, tenang ada Allah. Maryam alaihassalam atau radhiyallahu anha, tergantung mazhab. Ada yang mengatakan Maryam nabi, berarti alaihassalam. Ada yang mengatakan Maryam itu bukan nabi tapi orang soleh, berarti radhiyallahu anha. Ketika ngelahirin anaknya seorang diri, maka nan qasiyah, tempat yang sangat jauh, nggak ada bidan, nggak ada siapa-siapa, sendiri, Maryam sedih dan takut. Saking takutnya, takut apa?